Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Risma Nur Safitri. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian inverting dan non-inverting. Nah, rangkaian inverting sendiri adalah inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita akan mengisi tabel ini terlebih dahulu. Namun sebenarnya akan ada tabel tabel ini belum terisi dan akan terisi saat kita sudah melakukan percobaan. Untuk gain yang satuannya dB ini akan kita ketahui saat kita sudah melakukan percobaan. Jadi rangkaian inverting yang akan kita buat nanti adalah seperti ini teman-teman. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita melakukan percobaan untuk mengisi tabel yang gain, bagian yang satuannya di B. Entar sekalian aku di situ mau tunjukin ke teman-teman bagaimana perhitungan untuk mencari gain yang satuannya yang tidak di B yang dihasilkan dari hasil perhitungan. Tadi seperti ini teman-teman rangkaiannya, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk resistornya nanti ini diubah sesuai ada di tabel gitu ya. Nah untuk, signal generatornya ini nanti kita atur di 10 kilohertz untuk frekuensinya dan untuk amplitudenya kita atur di 100 mV/Pp. Jadi yang pertama nanti kita itu seperti tadi kita mengubah frekuensinya kita ubah ke 10 Hz dulu, untuk frekuensinya, terus sinyalnya kita, amplitudenya kita ubah ke 100 mV/Volt peak to peak gitu. Nah, tadi ketika aku udah lakuin percobaan, nih ketika di run ya, R1 dan R2 bernilai 10 k ohm. Ketika R1 dan R2 bernilai 10 k ohm, S1 dan R2 bernilai 10 k ohm, berarti ini yang tabel pertama ya, untuk kita mencari. Itu ketika R1 dan R2 bernilai 10 k ohm, maka mencari gain yang terukur itu, seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk R1 dan R2 10 k ohm, maka hasil dari gelombangnya akan menjadi seperti ini. Hasil gelombangnya akan seperti ini teman-teman, gelombang input dan outputnya. Sehingga ketika dihitung AV-nya itu yang di tabel tadi, yang di tabel yang panjang yang ini tadi, itu sebenarnya perhitungannya ada di sini. Jadi teman-teman biar tahu juga gitu ya. Untuk rumusnya seperti ini teman-teman, min RF per R1. RF ini kita bisa katakan dia sebagai R2 gitu. Di sini kedudukannya dia itu sebagai R2. Sehingga R3 bisa dihitung, R3 sama dengan min RF dibagi AV gitu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk mencari gain dalam satuan dB itu, kita menggunakan Vout dan Vin dari ini, dari yang kita hasilkan ketika kita melakukan simulasi. Begitu teman-teman. Hasilkan 0 dB. Nah, yang seterusnya juga sama seperti itu, kita masukkan R1, R2-nya dan kita hasilkan seperti ini. Untuk saat R1 1 k ohm dan R2 10 k ohm, maka dihasilkan penguat tegangannya itu -10 dan R3-nya 1 k ohm, sehingga gain dalam satuan dB-nya 20 dB. Nah, ketika R1-nya 1 k ohm dan R2 100 k ohm, itu hasil yang diperoleh dari pengukuran di osiloskop ini, penguat tegangannya yaitu, eee, -100, terus R3-nya itu diperoleh 1 k ohm dan gain dalam satuan dB itu diperoleh 40 dB. Ketika yang R1-nya 1 k ohm dan R2 1000 k ohm, nah, hasil percobaannya adalah seperti ini, sehingga gain terukurnya adalah -1000, R3-nya 1 k ohm dan gain dalam satuan dB-nya 48,88 dB. Mengubah nilai C1 sehingga, penguatnya mempunyai crossover pada frekuensi tinggi sebesar 12 kHz. Catat besarnya kapasitor tersebut. Jadi ketika diubah kapasitornya, ternyata ketika udah dicari-cari hasilnya adalah sebesar 1,32 nanofarad. Kita langsung simulasikan aja. Ini dengan, frekuensi 12 kHz dan, untuk amplitudenya tetap sama yaitu 100 mV peak to peak. Nah, beda fase antara gelombang input dan gelombang output-nya. Gelombang input lebih tinggi daripada, untuk puncak dan makanya, gelombang inputnya memiliki, mmm, yang lebih tinggi atau lebih besar, seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah, kita mengganti C2 dengan, agar menghasilkan gelombang sinyal crossover. Jadi ketika kita udah cari-cari tadi hasilnya adalah diperoleh 1,59 mikrofarad, 0,59 mikrofarad, oke. Terus ini semua R-nya 10 k ohm, 10 k ohm ya. Oke, udah 10 k ohm semua, kita run. Kita tunggu hasilnya, kita klik ini, kita tampilin gelombangnya. Nah, ini untuk, frekuensi 10 Hz dan
amplitudenya tetap sama yaitu 100 milivolt peak to peak. Nah, hasilnya gelombangnya akan seperti ini, tidak terjadi pergeseran atau beda fase, tetapi tetap terjadi, keterbalikan atau berlawanan antara sinyal gelombang input dan output-nya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu kita, mencari nilai R1 dan R2 saat gain-nya 5.000 dan frekuensinya 1 kilohertz. Nah, ketika udah kita lakukan percobaan akan kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, ketika kita hitung menggunakan perhitungan maka, dengan gain 5.000 dan frekuensi frekuensi sebesar 1 kilohertz, maka dihasilkan gain dalam satuan dB itu 48,65 dB. Sehingga, tabel yang semula tadi yang ini belum terisi, maka akan terisi semua seperti ini. Tugas yang pertama yaitu kita mencari rangkaian rangkaian, merancang rangkaian yang keduanya memiliki masukan yang sama tapi keluarnya berbeda fase 180 derajat, dan kedua keluarannya punya amplitude yang sama. Kedua penguat tersebut memiliki titik roll off pada 3 kHz. Hitunglah gain dalam dB dari penguat tersebut. Nah, rangkaiannya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah kita menjawab pertanyaan dengan menggunakan IC linear op-amp sebagai penguat inverting, maka sinyal masukan diumpankan ke kaki yang mana? Yaitu diumpankan ke kaki 2. Nah, diketahui R adalah 200 k ohm dan R1 adalah 1 kilo ohm. Ditanya gain dalam satuan dB. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, hasilnya gain dalam dB-nya adalah 40,086 dB. Dari data komponen IC 3403, ketentuan nilai impedansi input tipikal sebesar 75 ohm. Selanjutnya soal selanjutnya yaitu dengan mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi yang dapat dipengaruhi impedansi output, di mana semakin besar kapasitor maka semakin kecil batas frekuensinya. Begitu pula semakin kecil kapasitor maka semakin besar batas frekuensinya. Oke, yang selanjutnya itu adalah rangkaian non-inverting. Rangkaian non-inverting adalah inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif, sedangkan masukan negatif menghasilkan keluaran negatif pula. Nah, kita akan mengisi tabel ini. Sebenarnya tabel ini akan terisi ketika kita sudah menyelesaikan semuanya, khususnya untuk yang gain dB-nya ini. Untuk ini, tabel yang ini yang aku tunjuk dengan anak panah ini bisa diisi dengan perhitungan sebelum kita melakukan pengukuran. Nanti aku akan tunjukin ke teman-teman gimana untuk perhitungannya. Rangkaian invertingnya itu nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung nanti ke Proteusnya aja. Nah teman-teman, ini adalah rangkaiannya seperti ini. Aja kita lihat ke job sheet-nya. Yang pertama itu memberikan sinyal kecil input kira-kira 100 milivolt peak to peak. Catatlah gain dari penguat. Isi telah tabel 1 untuk gain dan PW terukur. Udah aku lakukan percobaan, mempersingkat waktu. Ini udah aku lakukan percobaan ketika R1 100 ohm dan R2 1 kilo ohm, hasilnya percobaannya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ketika untuk menghitung R3-nya, R1 sama dengan R2 diparalelkan dengan R3. Hasilnya seperti ini, diperoleh R3 111 ohm dan R inputnya 10,4 mega ohm dan R outputnya 1111 ohm. Dan penguat dalam ukuran atau dalam satuan dB itu 20 dB. Nah, saat R1 100 ohm dan R2 10 kilo ohm, hasilnya gelombangnya akan seperti ini, tidak terlalu jauh dengan yang pertama, namun hasilnya yang berbeda dan menghasilkan R3-nya yaitu sebesar 101 ohm dan R inputnya 10,4 mega ohm, R outputnya 10.101 ohm dan gain dalam satuan dB-nya yaitu 40 dB. Dan saat R1 100 ohm dan R2 100 kilo ohm, hasil gelombangnya akan seperti ini, akan menghasilkan gelombang yang seperti hampir mirip ke gelombang kotak atau pulse signal. Nah, seperti itu. Untuk R3-nya kita nanti akan tahu R3 ketika kita hitung akan menghasilkan 101 ohm dan R inputnya 10,4 mega ohm dan R outputnya 100.100,1 ohm dan penguat dalam satuan dB-nya yaitu 48,6 dB. Langkah yang selanjutnya itu memasang C2 dan RL beban dan mengukur impedansi pada gain 100 dan pada gain 100 gunakan R2 10 ohm dan R3 101 ohm. Dapat lihat pada tabel pengamatan yang kita udah lihat di yang pertama tadi, yang ini.
Ini ya teman-teman. Jadi ini yang pertama adalah kita akan masang C2 yaitu sebesar 10 mikrofarad dan juga R4 sebesar 30 kilo ohm. Karena kita lihat pada tabel ini seperti ini ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja R1 R2-nya. Jadi ketika kita pasang C2-nya dengan R1 100 ohm, R2-nya 10 ohm dan R3 101 ohm, maka ketika kita simulasikan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dengan frekuensi sebesar 10 Hz dan amplitudenya sebesar 100 mV peak to peak. Nah, untuk maksimalnya yaitu untuk VO max-nya yaitu didapat di sini adalah sebentar. Oke, kita dapatkan di sini besarnya adalah 5 volt ya. Yang selanjutnya yaitu kita mengubah beban variabel. Nilai resistenssi beban yang menyebabkan VO turun menjadi setengahnya adalah sama dengan Rout. Nah, ketika udah aku praktekkan tadi, di sini aku mendapatkan R-nya itu ini R bebannya bisa mendapatkan VO max-nya menjadi setengah, yaitu ketika R bebannya yaitu 920 ohm. Jadi kita tinggal mengubah R bebannya ke 920 ohm. 920. Oke. Nah, ini kita dapatkan ketika 920 ohm maka besar dari VO max-nya ini akan menjadi yaitu akan menjadi 2,5 volt. Selanjutnya yaitu berapa nilai input puncak ke puncak yang tidak menyebabkan keluaran terpotong. Nilai input yang tidak menyebabkan keluaran terpotong yaitu hasil percobaan pada gain 1000 yaitu R1 100 ohm dan R2 100 ohm menghasilkan gelombang output yang terpotong. Nah, buktinya adalah gambar di bawah ini. Ketika gelombang puncak ke puncak terpotong. Nah, agar gelombang puncaknya ini tidak terpotong, kita coba naikkan input sinyalnya. Nah, tadinya itu awalnya input sinyalnya itu sebesar frekuensinya itu 10 Hz. Nah, itu kita naikkan menjadi 5,90 kHz. Kita langsung coba ke praktikumnya aja. Ini kita tampilkan, kita ubah ke 5,9 kHz. 5,9. Nah, ini teman-teman, ketika kita ubah menjadi 5,90 kHz, maka hasilnya akan sama seperti ini tadi yang digambar. Terlihat bahwa hasil dari outputnya yang warna biru itu tidak terpotong dari puncak ke puncaknya. Nah, dihasilkan frekuensi masukannya yaitu yang berwarna kuning ini adalah sebesar 50 mV dan maksud saya tegangan puncak ya, puncaknya itu sebesar itu dan puncak dari outputnya yaitu sebesar 7,7 volt. V inputnya 50 mV dan V outputnya 7,7 volt. Sedangkan frekuensinya kita bisa lihat sendiri tadi di sini bahwa frekuensinya yaitu sebesar 5,9 kHz seperti itu. Lanjut. Nah, sehingga kita memperoleh hasil pengamatan seperti ini teman-teman dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, untuk tugasnya adalah kita disuruh untuk IC satu yaitu IC MC3403 adalah IC dengan jumlah penguat operasional di dalamnya ada 4 buah. Rancanglah sistem penguat beberapa tingkat dengan penguat operasional tersebut dan catatlah hasilnya. Nah, seperti ini rancangan yang kita buat sistem bertingkatnya. Nah, diperoleh catatan seperti ini. Nah, kemudian rangkaian pada Proteus untuk pengukuran inputnya yaitu seperti ini. Untuk pengukuran outputnya rangkaiannya seperti ini. Aku bukain di Proteus. Oke. Untuk hasil pengukuran pada Proteus, di inputnya itu nanti akan dihasilkan sebesar 50 mV dan outputnya akan menghasilkan
sebesar, input V input 50 milivolt, gelombang A yang berwarna kuning menghasilkan 450 milivolt yang gelombang A, lalu gelombang B yang berwarna biru menghasilkan V output 4,5 volt, dan gelombang C yang berwarna merah menghasilkan output 10,65 volt, dan gelombang D menghasilkan gelombang yang berwarna hijau yaitu 10,90 volt. Dari hasil pengukuran didapat penguat atau gain A yaitu 9, gain di B yaitu 81, gain di C yaitu 213, dan gain di D yaitu 218, sehingga total gain-nya yaitu 521. Nah, untuk gain dalam satuan dB yaitu 20 log dari total AV tadi, yaitu hasilnya adalah 54,33. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil V output 1 475, V output 2 4037,5, V output 3 15.786,63, dan V output 4 462.054,81. Nah, penguatan totalnya yaitu 925 kali. Nah, gain dalam satuan dB-nya diperoleh yaitu 59,32 dB. Nah, pertanyaan pertama, pada penguat inverting, jika resistor umpan balik R2 sama dengan 100 k ohm dan R1 sama dengan 1 k ohm, maka penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan RF per R1. Nah, diketahui RF-nya sama dengan 100.000 dan R1-nya itu 1 k ohm. Sehingga diperoleh penguatan tegangannya yaitu adalah 100 kali. Dari data komponen ICMC 3403, impedansi input tipikal adalah sebesar seperti ini. Diperoleh hasil seperti ini, teman-teman. Impedansi input tipikal adalah sebesar 1 mega ohm. Dengan mengganti kapasitor kopling 2 C2 menjadi lebih besar, maka akan menyebabkan batas frekuensi bawah menjadi kapasitor umpan balik yang menyebabkan perubahan batas frekuensi atas dan juga mempengaruhi impedansi output. Jika kapasitor kopling C2 diubah menjadi lebih besar, maka akan menyebabkan batas frekuensi bawah semakin kecil. Oke, cukup sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila suaranya kurang jelas karena sedang dalam kondisi yang kurang baik ya teman-teman. Seperti itu, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.